Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Semoga Ananda tidak bosan dan tetap bersemangat untuk menonton video-video yang akan Ibu berikan untuk mengganti pembelajaran kita di sekolah. Oke, selanjutnya kita akan belajar pelajaran fikih lagi. Tetap bersama dengan Ibu. Nah, sebelum belajar, marilah Ananda kita membaca surat Al-Fatihah, doa belajar dan doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya masih di pelajaran 3 tentang Allah mencintai yang suci. Ya, anak Anda sudah pasti masih mengingat lagu Bangun Tidur. Ya, mari kita nyanyikan sekali lagi ya. Ayo, tetap semangat. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sekali lagi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Selanjutnya, Anda masih ingat tentang macam-macam najis ada berapa? Ya, ada 3. Pertama tentang najis ringan, kedua najis sedang, ketiga najis berat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara bersuci. Coba perhatikan gambar di dalam gambar ini. Ini ada gambar kamar mandi dan seseorang yang akan masuk. Nah, apa ya yang dilakukan orang ini? Nah, buang air di dalam kamar mandi yang sebaiknya di dalam kamar mandi yang tertutup. Ingat ya. Nah, kemudian anak ini sedang berdoa sebelum masuk kamar mandi. Kemudian setelah itu dia ingin masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Kemudian dia keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah saat kita buang air. Pertama, sambil berdiri. Jadi buang air tidak boleh sambil berdiri. Kemudian dilarang di sembarang tempat, lubang, buah pohon, kolam yang tergenang, dan sebagainya. Itu nggak boleh sembarang buang air. Kemudian tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian larangan selanjutnya adalah sambil bergurau. Jadi di dalam kamar mandi dilarang bergurau. Kemudian tata cara buang air kamar mandi. Pertama adalah membaca doa masuk kamar mandi, ya, berdoa. Kemudian mendahulukan kaki kiri. Nih ya, mendahulukan kaki kiri. Buang air dengan jongkok, ya, tadi tidak berdiri. Istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih. Menyiram kotoran dengan air sampai bersih, sampai tidak berbau dan berbekas lagi. Jadi kalau buang air harus disiram sampai bersih, tidak boleh berbau, sampai pun tidak boleh ada bekasnya. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan, ya. Jadi kalau masuk dengan kaki kiri, kalau keluar dengan kanan. Kemudian berdoa setelah keluar kamar mandi. Nah, apa saja yang dilarang di kamar mandi? Membaca ayat Al-Qur'an, jadi nggak boleh di dalam kamar mandi. Berzikir atau berdoa nggak boleh.
Kemudian nggak boleh makan dan minum di kamar mandi, berbicara, bernyanyi, bercanda, bermain. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh juga masuk kamar mandi bersama teman, ya. Ya, sebaiknya temannya di luar kalau mau ditemani, ya. Kalau takut misalnya, boleh ditemani teman tapi temannya di luar. Ya, ini adalah doa masuk kamar mandi. Semoga Anda sudah hafal. Ayo kita baca ya. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Jadi kalau mau masuk kamar mandi kita minta doa, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan perempuan ataupun setan laki-laki. Kemudian doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa afani. Ayo sekali lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa afani. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan menyehatkanku. Ya, silahkan Anda hafalkan doa masuk kamar mandi beserta artinya dan doa keluar kamar mandi beserta artinya. Selanjutnya, Ananda bisa diharapkan bisa tertib saat ke kamar mandi, ya. Berdoa sebelum masuk dengan kaki kiri dan mengerjakan apa yang tidak diperbolehkan, ya. Hati-hati, setan senang dengan anak yang bermain-main di dalam kamar mandi. Jadi, kalau di dalam kamar mandi harus bersegera keluar ketika sudah selesai keperluannya di dalam kamar mandi. Jadi nggak boleh bermain-main, ya, bergurau. Bergurau itu artinya bercanda-canda, tertawa-tawa, ya. Nah, selanjutnya coba Ananda jawab. Bagaimana menurutmu bila ada seseorang yang mengaku sebagai orang muslim, namun dia belum mengetahui tata cara bersuci yang seharusnya dilakukan? Sebaiknya apa ya yang harus dilakukan? Bagaimana menurut anak-anak? Kemudian, ini ya tugasnya anak-anakku, menjaga kebersihan agar selalu terhindar dari najis. Jadi, harus jaga kebersihan agar selalu terhindar dari najis. Nah, selanjutnya penutup, ya. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai penghujung materi kita. Semoga Anda memahaminya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Penutup majelis, salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.